Halo teman-teman, kita balik lagi di channel saya. Untuk review kali ini itu datang dari produk lokal lagi teman-teman ya. Tapi ini produk lokalnya sempat ngilang gitu loh teman-teman, sempat nggak ada di pasaran sampai beberapa minggu waktu itu ya. Dan akhirnya produk itu datang lagi di hadapan kita. Oke, kita langsung aja. This is Nostalgia Echoes of Aqua. Untuk bentuk botolnya seperti ini teman-teman ya. Untuk boxnya seperti ini. Oke, kita buka dulu di dalam boxnya itu akan ada apa. Oke teman-teman, ini saya udah buka gitu ya untuk boxnya. Ini ada tulisan seperti ini di boxnya. Ya ucapan terima kasih gitu ya teman-teman ya. Dan di sini ada secarik kartu gitu ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa notes yang disebutkan di dalam parfum ini, gitu teman-teman ya. Dan ada satu lagi di sini sambutan gitu teman-teman dari Echoes of Aqua dan ini berasal dari Kak Samuel Rusli gitu dan kebetulan ini nostalgia kan dia kolaborasinya itu ya sama si Cowok Wangi gitu ya. Agak panjang ya teman-teman ya kalau mau saya bacain, jadi kalian bisa baca sendiri di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke scent-nya. Untuk scent profile-nya, di sini top notes-nya ada apple, bergamot, orange, dan ginger. Untuk mid-nya di sini ada orange blossom, George, pineapple, dan untuk base-nya di sini ada ambroxan, akigalawut, cedar, dan musk. Oke, dari segi notes-nya itu udah kerasa citrus banget gitu teman-teman ya, sesuatu yang segar gitu. Oke, seperti biasanya teman-teman ya, di sebelah tangan kiri saya ini udah ada base note-nya, nanti akan saya spray di tangan kanan saya, mulai dari initial touch, middle, sampai ke base note-nya gitu. Oke, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, satu spray cukup. Oke, untuk di openingnya itu kalian akan menemukan burst of citrusy, di mana itu datangnya dari bergamot, habis gitu dari orange, dan ada sedikit hint apple gitu teman-teman. Dan ini apple-nya bukan apple yang nendang itu, hanya sebagai pemanis aja gitu. Dikit aja, nggak agak banyak gitu. Dan di sini uniknya dipaduin lagi tuh sama pineapple gitu. Tapi di sini pineapple-nya dari nostalgia itu kan menuliskan dari sisi middle-nya gitu ya akan muncul. Tapi dari awal pun pineapple-nya ini sudah muncul gitu teman-teman. Dan pineapple-nya di sini beda gitu ya dari pineapple yang Club dan With Intense, ya flanker-flankernya gitu ya teman-teman. Dan di sini uh, pineapple-nya lebih lebih playful, lebih youthful, jadi lebih juvenile gitu teman-teman. Ya kalau bisa dikata ya ini jenis pineapple yang adik-adik gitu teman-teman. Oke, kita ke mid-nya teman-teman ya. Untuk orange blossom-nya di sini cenderung mengarah ke citrus sih. Jadi nggak begitu kentara wangi white floral yang dari orange blossom-nya, tapi tetap dia itu ngeblend sama si bergamot sama si orange-nya gitu teman-teman. Jadi bukan notes yang terpisah gitu jadinya ya. Dan pineapple-nya itu akan tetap ada gitu. Kalau kata saya ya, di sini pineapple-nya memainkan peran yang lumayan penting juga, tapi di sini hanya hint gitu teman-teman. Tapi uh, lebih gampang terdetek pineapple-nya daripada si apple-nya gitu teman-teman. Dan masih terbungkus sama si citrusinya gitu teman-teman. Masih masih apa ya? Masih lingers aja si citrusinya dari awal spray sampai ke middle itu masih ada gitu teman-teman. Oke, kita move ke base note-nya gitu teman. Oke, untuk base note-nya ini satu-satunya yang bisa saya temui
ini adalah Ambroxan, kayak gitu. Kalau Aki Galawut di situ kan memberikan sebenarnya ya teman-teman ya, kalau parfumnya ada notes Aki Galawut itu kan memberikan kesan dia tuh yang woody sekaligus spice juga ya. Tapi saya di sini kurang menemukan spice-nya, tapi tetap ada si woody-nya gitu. Tapi woody-nya di sini woody yang tipis, bukan woody yang ke arah mature, masih ringan gitu teman-teman. Dan di sini masknya itu sedikit naik gitu wanginya ya, mulai mulai terdetek lah gitu. Terutama yang di sebelah sini ya, udah mulai terdetek. Oke, gini teman-teman. Beberapa teman-teman saya kayak gitu ya, sempat nanya kayak gitu, apakah si Nostalgia Echoes of Aqua itu mirip sama Club and With Intense dari Armaf gitu? Enggak. Even itu dari pineapple-nya, saya jawab enggak. Ini arahnya lain gitu teman-teman ya. Karena di sini um, mereka notes-notesnya itu diikat sama satu notes yang sangat penting memerankan si Echoes of Aqua kayak gitu, yaitu adalah notes aquatic gitu teman-teman. Nah, notes aquatic itu kadang kan digambarkan sama orang-orang wanginya itu kayak laut, wanginya itu amis gitu ya. Somehow di kulit saya selama saya di tag dari opening, middle sampai ke base, sebenarnya ya tetap ada wangi amis itu tetap ada, cuma enggak sekenceng dan sedominan si Dolce Gabbana yang EUD Intense gitu teman-teman, atau yang Bulgari Aqua flanker-flankernya itu enggak sampai kayak gitu gitu teman-teman. Dan kebetulan hidung saya itu hidung yang tingkat toleransi marinnya itu lumayan tinggi. Jadi di sini saya merasakan ya cuma tipis-tipis aja lah gitu teman-teman. Ya tetap menjadi apa ya? Tetap menjadi pengikat dari notes-notes yang udah ada gitu teman-teman yang saya sebutin tadi ya. Oke, kalau misalnya teman-teman um, keinget gitu teman-teman ya, dan punya parfum yang mau saya sebutkan ini, mungkin arah-arahnya itu hampir-hampir sama ya, karena di base-nya itu kalian akan menemukan sesuatu yang sedikit manis, tapi bukan dari vanilla kayak gitu. Nah, kalau saya tebak karena beberapa notes yang disebutkan itu kan ada woody-woody-nya teman-teman ya, ada woody dari cedarwood-nya, kemudian ada Aki Galawut, even Aki Galawut saya nggak dapet sisi spice-nya, cuma dapet sisi woody-nya aja. Di sini manis yang saya detect itu adalah amber kayak gitu. Nah, kalau saya ingat-ingat lagi, wangi yang seperti ini itu pernah saya temuin di Davidoff Cool Water Intense. Nah, hampir kayak gitu teman-teman, vibes-nya ada yang hampir sama ya. Tapi bedanya kalau di Echoes of Aqua, saya nggak menemukan vibes coconut. Entah itu uh, coconut milk atau coconut water, itu saya nggak nemuin. Cuma di sini kalau saya bilang, um, kayak dia itu perpaduan antara dua perfume gitu, atau tiga perfume lah. Salah satunya itu Bulgari Aqua yang Atlantik. Habis gitu dipaduin sama Davidoff Cool Water yang EDT yang biasa, karena yang EDT biasa itu kan burst of citrusnya kan kenceng banget ya. Habis gitu dipaduin lagi sama si Davidoff Cool Water Intense gitu. Nah, embernya itu bisa didapat dari Cool Water Intense, habis gitu si marinnya itu bisa didapat dari um, Bulgari Aqua Atlantic, dan citrusnya itu bisa didapat dari Cool Water yang EDT gitu teman-teman. Jadi kayak mereka menyatu jadilah si Echoes of Aqua ini gitu. Ini wangi yang sangat mudah diterima, mau kalian cewek, cowok, usia berapapun kalian, occasion apapun kalian, mau kalian
ada di luar ruangan, kalian ada di dalam ruangan, kalian mau kantoran, mau kuliah, mau sekolah gitu ya. Usia berapapun itu masuk banget sih Echoes of Aqua ini gitu teman-teman. Yang bisa saya catat, saya belum cek untuk SPL-nya karena perfume cenderung yang mengarah ke sitrusi kayak gini itu kan kalau di kulit cenderungnya ya 2-3 jam di kulit saya ya, nggak tahu kalau di kulit kalian kayak gimana ya. Bisa jadi SPL di kulit kalian itu bisa lebih bagus gitu, apalagi kalau saya lihat ini karena meritnya kan juga di hidung saya lebih terdetek gitu teman-teman ya. Nggak tahu nanti kalau di hidung kalian kayak gimana ya, cuma somehow wangi merin yang terlalu pekat itu membuat parfum itu semakin awet juga di kulit kalian dan di baju kalian gitu teman-teman. Nah, itu kembali lagi ke jenis kulit kalian tuh seperti apa gitu ya. Kalau kata saya teman-teman ya, wangi yang seperti ini tuh lumayan menjadi apa ya, angin segar gitulah, membawa suasana yang baru di perfume Indonesia, khususnya di perfume-perfume yang membawakan kesan citrusi gitu teman-teman. Ini masih jarang ditemuin di produk lokal kayak gitu. Untuk jusnya sendiri itu juga cakep banget, apalagi kalau saya itu kan um, ngikutin perjalanannya si Nostalgia, si Cevera, sang ownernya gitu ya. Dari awal terbentuknya si Nostalgia itu dari namanya Send In Me sampai sekarang itu semuanya saya punya serinya dan akhirnya saya punya full botolnya si Echoes of Aqua gitu. Karena di pikiran saya kalau saya bingung pengen pakai perfume apa gitu ya, occasion apa mau pergi kemana, terus habis itu parfumnya mau pakai apa, ini adalah salah satunya gitu teman-teman. Oke, untuk review Echoes of Aqua cukup sekian aja. Ini sangat worth it buat kalian mau blend buy pun juga sangat sukses gitu teman-teman. Oke, see you later.